Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 25 November 2023. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patiasina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 80 kg daging anjing dan 2 ekor ayam tak bersertifikat dari bau-bau dimusnahkan. Balai Karantina Indonesia Maluku memusnahkan sebanyak 80 kg daging anjing dan 2 ekor ayam dewasa pada Jumat 24 November 2023. Pemusnahan dua media yang tergolong pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK yang tidak terjamin kesehatannya itu dengan cara dibakar. Pemusnahan media ayam berlangsung di kantor Badan Karantina Indonesia Maluku, sementara untuk media anjing dibakar di Paso. Kepala Karantina Indonesia Maluku Kostan mengatakan dua media HPHK itu dimusnahkan lantaran tidak dapat memenuhi persyaratan karantina sesuai dengan Undang-Undang 21/2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ia menjelaskan alasan pemusnahan selain tidak adanya jaminan kesehatan, media pembawa HPHK dari area asal, juga ketidaksanggupan pemilik media pembawa melengkapi dokumen resmi seperti surat keterangan kesehatan hewan, surat keterangan kesehatan produk hewan, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran, hingga hasil uji laboratorium untuk memastikan hewan atau produk asal hewan sehat, aman, dan dapat dikonsumsi. Sementara untuk unggas seperti ayam dewasa dilarang masuk ke Maluku. Hal ini sudah sesuai dengan Kepmentan 362/2016 tentang Provinsi Maluku bebas dari penyakit avian influenza atau flu burung pada unggas, sehingga seluruh unggas dewasa tidak diperbolehkan masuk ke Provinsi Maluku. Konstan menjelaskan Maluku adalah salah satu dari 3 provinsi di Indonesia yang sudah bebas dari penyakit tersebut. Untuk itu, Balai Karantina terus melakukan pengawasan ketat. Diketahui dua media HPHK ini datang dalam waktu berbeda. Untuk 80 kg daging anjing ditahan petugas Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku di Pelabuhan Yos Sudarso dari kota asal Bau-Bau tujuan Ambon pada 2 November 2023 lalu. Daging tersebut dikemas menggunakan styrofoam sebanyak 3 box yang diangkut menggunakan KM Tidar. Sementara untuk 2 ekor ayam asal kota Bau-Bau tujuan Ambon yang diangkut menggunakan KM Dobon Solo disita pada 6 November 2023 lalu. Bukan pemusnahan pertama karena tidak dilengkapi surat kesehatan dari daerah asal, SKKH, surat kesehatan, surat keterangan kesehatan hewan. Yang kedua, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dari daerah asal. Yang ketiga, tidak dilengkapi sertifikat karantina dari daerah asal. Jadi maka kita lakukan pemusnahan terhadap daging anjing. Tentang ayam, memang salah satunya dari Permenpan 362 tahun 2016, salah satunya Maluku merupakan masih bebas AI, avian influenza, jadi sehingga dilarang masuk ke Maluku unggas yang besar itu tidak bisa masuk. Jadi maka kita lakukan pemusnahan. Itu merupakan salah satu titik terakhir jika dilakukan, jika tidak pelaku usaha masyarakat yang lalu lintaskan tidak mau ditolak, ya terakhirnya. Merasa sedih, ini pantun terakhir Murad Ismail untuk para guru.
Gubernur Maluku Murad Ismail bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun ke-78 Persatuan Guru Indonesia atau PGRI di Lapangan Merdeka Ambon Sabtu 25 November 2023. Di hadapan ratusan guru, Murad Ismail mengaku sedih karena upacara kali ini menjadi yang terakhir di masa kepemimpinannya. Diketahui mantan Kakor Brimob Polri itu akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Maluku pada Desember 2023 mendatang. Meski begitu, dia meyakini pendidikan di Maluku akan semakin maju dengan konsistensi para guru menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Keyakinan itu lanjutnya membawa kebahagiaan, terlebih sebentar lagi Provinsi Maluku akan mencapai target kebutuhan 1 juta guru baik ASN dan PPK, serta semakin dekat mewujudkan kesejahteraan guru. Murad pun mengakui pentingnya guru dalam membangun peradaban, termasuk menjadikan banyak pemimpin besar di Provinsi Maluku. Hal itu diungkapkan dalam pantun yang menutup pertemuan Murad bersama para guru di momen itu. Angka rumput pakai garpu, pukul sagu di asilulu. Cuma tagal antua guru, beta jadi upulatu Maluku. Selanjutnya berita gembira untuk para pekerja di Provinsi Maluku. UMP Maluku tahun 2024 naik menjadi 2,9 juta rupiah. Upah minimum provinsi atau UMP Provinsi Maluku secara resmi mengalami kenaikan menjadi Rp2.049.953 untuk tahun 2024. Kenaikan UMP Maluku disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Maluku, Rizal Latukonsina kepada wartawan di kantor Gubernur Maluku pada Jumat 24 November 2023 malam. Latukonsina mengatakan kenaikan sekitar 4,88% dari tahun 2023 yang sebesar Rp2.800.000, Rp12.827. Yang menjelaskan kenaikan ini pun telah disepakati bersama saat rapat bersama Dewan Pengupahan yang juga dihadiri oleh Asosiasi Pekerja Pengusaha, Dewan Pakar, dan akademisi. Untuk itu, Latukonsina berharap para pengusaha bisa menyesuaikan upah kerja karyawan dengan UMP yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 2024 mendatang. Diketahui selain UMP Maluku, upah minimum kota (UMK) untuk Ambon juga mengalami kenaikan tahun 2024, yakni naik sebesar 3,82% atau Rp2.991.299. Hal tersebut dipastikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon, Stephen Pati, yang mengatakan UMK 2024 ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan dalam pendekatan menggunakan formula yakni UMK yang ditambah dengan peningkatan penyesuaian UMP 2024 dan indikator. Cunya, ini ada Dewan Pakar, akademisi, maka terjadi kesepakatan bahwa UMP Provinsi Maluku yang mulai berlaku tahun Januari 2024 itu di kisaran Rp2.949.953. Kalau kenaikan nominalnya itu sekitar Rp137.125. Siap. Oke, Jadi, Pak. ada lagi yang ditanyakan? Sudah, Pak.
Selanjutnya, Tribuners Harold Mailoa sukses juarai bebek 4 langkah 150 cc tune-up mix novice Amboina Road Race 2023. Harold Mailoa, pembalap asal tim WMR CLD DC42, berhasil mencatatkan namanya dalam hasil balapan Amboina Road Race 2023, yakni pada kategori bebek 4 langkah 150 cc tune-up mix novice. Dengan tunggangan kuda besi nomor 199, Mailoa start dari grid 1. Sebagai mantan pembalap Prapon 2023 perwakilan Maluku, dirinya berhasil mempertahankan posisi sejak awal race berjalan. Hingga bendera finish dikibarkan, Mailoa berhasil finish tanpa kendala. Sontak sodakan supporter seluruh tim pengiringnya berjalan kembali ke pedok. Kegembiraan pun terpancar dari raut wajahnya. Saat diwawancari tribunambon.com, Harold Mailoa mengaku performanya cukup stabil dalam race tersebut. Ketenangan serta fokus menjadi kunci kemenangan. Pasalnya, jika terjadi kesalahan sedikit saja, maka akan memberi peluang bagi pembalap yang mengikuti belakang. Karena lawan-lawannya di belakang memiliki performa yang bagus dan stabil. Atas keberhasilan itu, dia mengucap banyak terima kasih kepada seluruh personil tim, manajer, orang tua, serta seluruh keluarganya yang setia memberi dukungan. Sementara itu, dalam kelas tersebut, posisi 2 ditempati pembalap asal tim Gemba Family, M. Raihan Hasan, serta posisi ketiga oleh Livrensi Opier dari tim Margens, DFA Racing 18. Yang Novice 150, saya start posisi 1 dan saya mengakhirinya dengan posisi 1. Cukup bagus, saya mengawali race jalannya tadi dengan posisi 1. Saya balapan dengan tenang karena lawan saya jauh di belakang dan cukup bagus yang dari sebelumnya dengan pengertian baik dari kiri kanan jalan itu teman-teman. Jadi tidak ada yang ada di sini di dekat kita. Ketua pimpinan lomba dan ketua dan juri. Saya mohon pengertian baik dari teman-teman. Panggilan nomor 117 Andis Rafri dari tim Raja. Helmi Lekatompesi raih juara umum Amboina Road Race 2023. Helmi Eduardo Lekatompesi atau yang akrab disapa Helmi Keka berhasil meraih juara umum Amboina Road Race 2023 pada Sabtu 25 November 2023, yakni juara umum dengan kategori usia di atas 20 tahun. Pembalap asal tim Silalatu HRS GM Audio Respol DFA 18 Panawa Racing McLaren Racing Ternate berhasil mengumpulkan juara dalam 5 kategori sekaligus. Di antaranya juara 1 Matic 131 cc standar, juara 1 Sport 140 cc standar non pendingin air, juara 1 Sport 140 cc tune up, juara 2 Matic 131 cc tune up, juara 2 bebek 2 langkah 125 cc standar. Selain membawa pulang piala kategori, Helmi Keka juga membawa pulang bonus berupa 1 unit motor Yamaha Mio M3. Atas keberhasilan itu, Keka mengaku bersyukur atas anugerah dari Tuhan. Sebelumnya dia sempat kecewa lantaran mengalami trouble mesin pada salah satu kategori yang berlangsung di hari Jumat 24 November 2023 kemarin. Selain itu, saat race terakhir yang merupakan penentu poin untuk memperoleh juara umum, Keka mengaku cukup percaya diri dan tenang di lintasan.
Kemenangan dalam event balapan di sirkuit NP Lingkar Stadion Mandala Remaja dia persembahkan untuk Tuhan Yesus, tim Selatu, HRS Manajer Tim Herlin Tahalele dan Ketua Tim Marcel Lekatompesi. Tak ketinggalan rasa terima kasih kepada ayah dan ibunya Jeffrey Lekatompesi dan Merlin Lekatompesi. Sedangkan juara umum dengan kategori usia di bawah 20 tahun diraih oleh Raisan Hasan. Memang kita main sangat enjoy karena memang kita percaya diri karena motor juga fit. Jadi Tuhan bisa pertahankan posisi saja tadi ya. pertahankan posisi Tuhan yang di atas karena semua yang terjadi karena izin Tuhan. Terus kemarin juga sempat kecewa karena satu kelas kemarin yang MP1 sempat rebel, makanya kemarin itu ada sempat kecewa. Cuman Tuhan masih memberi. Memang kita main Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Saya Tanita Patesina dan kru yang bertugas undur diri. Dan sebelum undur diri saya punya pantun karena ini adalah hari yang spesial. Punya satu pantun untuk Tribuners dan guru-guru yang ada di mana saja. Makan asida di Tulehu, jangan lupa beli aci. Selamat Hari Guru, pahlawan tanpa tanda jasanya kami Tribuners Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.